الله ومدادها وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan sampai saat ini tidak satu pun makhluk dapat menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tidak perlu jauh-jauh, yang ada pada diri kita saja, pada jasmani kita, pada hati kita ini, itu tidak bisa dihitung nikmat yang ada pada diri kita semua. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk mensyukurinya. Ya. Ini kita alhamdulillah, kayaknya yang hadir semua ini itu dalam bentuk penciptaannya sempurna semuaan. Ya, sempurna. Tangan lengkap, mata 2, kada 3, ya, kaki sehat semuaan. Kita itu terkhusus ayah ataupun ibu ketika ia melahirkan, walaupun USG itu ada, anu aja di bagus aja, ya, sempurna aja, tapi masih belum yakin benar. Tapi begitu ia lahir, seorang ibu atau seorang ayah itu yang dicari dulu. Ada telinganya, ada kakinya, alhamdulillah sempurna. Nah, itu biasanya nih yang pengalaman jadi bapak ibu ya. Pengalaman biasanya kita itu lihat alhamdulillah wa syukurillah. Nah, kita bersyukur. Sebab ada juga bapak ibu yang ketika lahir anaknya dalam keadaan tidak sempurna jasmaninya, maka di saat itu juga terganggu pikirannya. Ya walaupun harus diterima tapi terganggu pikiran. Nah, kita dalam keadaan sempurna seperti ini sampai saat ini, sampai malam ini dalam keadaan sempurna, maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk syukur kita? Ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, hadir di berbagai majelis, termasuk pengajian-pengajian di masjid, ya, termasuk di sini. Nah, Masjid As-Salam, masya Allah, aktif memakmurkan masjid, mengisi taklim, mengisi pengajian dari berbagai guru, dari berbagai kiai, dari berbagai ulama, dari berbagai disiplin ilmu. Kita cuma sebatas duduk saja, maka subhanallah, nilai yang kita peroleh itu luar biasa. Ini juga perlu disyukuri karena tidak terlalu berikhtiar dan berusaha kerja keras, kita bisa mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Maka dengan itu, dalam kesempatan ini ulun hendak membacakan sebuah fadilah terkait dengan fadilatul ilmi wal ulama. Bagaimana kedudukan ilmu dan juga bagaimana kedudukan ulama.
Jadi ilmu dan ulama. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya salah satu daripada tujuan utama diciptakan manusia ini adalah kira-kira ada yang ingat? Beribadah kepada Allah. Ya kalau wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu ayat yang masyhur bahwa tiadalah aku menciptakan manusia itu, jin dan manusia, kecuali beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Kayak apa cara menyembahnya? Harus ada ilmunya. Tidak sembarangan. Harus ada ilmunya, berarti harus ada yang mengajarkan ilmu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Harus ada orang yang mengenalkan supaya kita bisa kenal Allah. Nah, kayak itu. Sampai-sampai dalam Al-Quran, yang pertama ketika Nabi Adam diciptakan itu, wa 'allama Adamal asma'a. Maka kami mengajarkan kepada Nabi Adam, kepada Adam, asma, nama-nama. Jadi bukan kami pertama kali memberikan rezeki Nabi Adam, bukan. Kami pertama kali memberikan istri Nabi Adam, tidak. Yang pertama kali adalah 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang asma, tentang nama-nama. Berarti lebih utama ilmu. Nah, jadi lebih utama adalah ilmu. Ada lagi itu buktinya juga ketika Nabi berkhalwat, ya, kisahnya Nabi berkhalwat di gua mana? Di gua mana, Bu? Nabi ketika menerima wahyu itu di gua mana? Di gua Hira atau gua Sur? ada dua gua yang tercatat dalam sejarah. Itu kalau salah-salah kita bisa berganti nih ya. Ini gua mana nih? Nah, kalau gua Hira itu adalah gua di mana Nabi berkhalwat sekian lama. Ya. Artinya sekian lama itu tidak dalam waktu yang sebentar. Tidak dalam waktu yang sebentar. Menerima wahyu itu tidak serta-merta atau simsalabim aja. Misalnya Nabi kayak gini duduk langsung dapat wahyu, kada. Prosesnya lama. Konon riwayat menyatakan Nabi menerima wahyu itu persiapannya mulai dari bulan Rabiul Awal. Prosesnya. Jadi Rabiul Awal itu sudah pulang pergi ke Gua Hira. Berangkat pagi, pulang besok. Ya. Jadi Rabiul Awal 2 hari di Gua Hira, balik lagi. Bawa lagi persiapan. Berkhalwat untuk apa? Memikirkan tentang kondisi Arab yang ketika itu dalam istilahnya itu jahiliyah. Istilahnya jahiliyah itu Nabi sampai memikirkan kok begini, ada perempuan lahir langsung ditanam hidup-hidup. Nah, ya kalau kesannya itu perempuan lahir langsung ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Atau lah macam-macam.
Kalau ada seorang anak perempuan ibu, suaminya meninggal, maka yang jadi suami selanjutnya adalah anak laki-laki tertua. Tuh. Begitu tuh kisahnya tuh. Macam-macam. Ada yang menyembah patung dalam bentuk kue terbuat dari gandum. Habis disembah dimakan lagi Tuhannya. Ada itu memang. Sampai Umar bin Khattab ketawa-ketawa juga tuh. Kisahnya itu Umar bin Khattab pernah tuh mengalami ketawa Sidin. Kenapa? Kalau malam hari nangis Sidin katanya. Waduh ya Allah, menyesali semua perbuatannya selama ini. Nah, kadang-kadang ketawa kenapa? Tuhan yang disembahnya itu begitu lapar dimakan. Itu ketawa menertawai dirinya sendiri. Ya Allah, lucu juga kita dulu ini lah menyembah. Nah, misalnya udah disembah lapar makan. Nah, jadi Nabi dari Rabiul Awal berhalwat di Gua Hira, berarti Rabiul Awal, Rabiul Tsani, apa lagi Bu? Lanjut, Bapak. Habis Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Ya kan? Ini gua Komariah. Lupa ingat kita nih hitungan kalau Komariah nih. Kalau Januari habis Januari apa ya? Januari habis Januari, Februari, Maret. Begitu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 4 bulan, tambah Rajab, Sya'ban, Ramadan, 7 bulan lamanya. Kurang lebih 7 bulan lamanya Nabi mondar-mandir ke Gua Hira berhalwat memikirkan tentang kondisi masyarakat ketika itu. Maka pada tanggal 17 Ramadan turunlah ayat Iqra bismi rabbik. Nah itu 7 bulan. Bukan Nabi pas begini langsung dapat, tidak. Itu proses 7 bulan baru dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Ya kan? Nah, itu ternyata ayat yang turun itu bukan juga ayat yang berkaitan dengan bagaimana supaya bisa jadi orang kaya, supaya bisa jadi pejabat, supaya bisa jadi pengusaha, tidak. Tapi juga mengajarkan tentang ilmu Iqra, bacalah. Nah, membaca juga. Pertama kali membaca juga. Jadi belajar itu penting. Maka alhamdulillah betapa pentingnya belajar itu dalam Islam. Ada hadis Nabi berujar. Ujar Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan hingga ke liang lahat sampai ke kuburan. Tuh. Jadi kalau ayah ini ada orang berpada, ada pendidikan seumur hidup, ya. Sekarang nih lagi digaung-gaungkan itu bahwa ada pendidikan seumur hidup. Islam sudah jauh sebelumnya sudah menyatakan bahwa belajar seumur hidup. Mulai dari ayunan, dari lahir, bahkan dalam kandungan sudah harus belajar, sampai ke dalam kubur masih harus belajar. Ditalkin belajar sampai kita ini kan pendidikan kita ini non formal nih, bercampur, yang muda ada, yang tua ada, macam-macam nih. Ini kita ini pendidikan seumur hidup ini, yang kai hadir umur 70-an ada, ya kan, kayak kita umur 70-an telah datang, yang anak-anak umur belasan tahun ada juga. Nah, inilah kelebihannya masjid, kelebihannya majelis taklim, semua diterima. Kalau SD, SMP, cobain aja, kai masuk belajar di situ. Ini siapa? Ada apa ke sini? Nah itu kalau ada yang tua-tua masuk, kayaknya ini guru kita ini datang ini, ternyata mau belajar juga, kada kawa, memang ada batasan. Nah kalau di sini ini alhamdulillah terbuka untuk siapa aja.
Inilah konsep Islam, belajar tanpa batas umur. Alhamdulillah. Nah jamaah sekalian, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Jadi dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Dan bahkan sekali-kali Allah memperkenalkan dirinya, memberitahukan dirinya, supaya orang tahu. Ya kada selamanya itu kita nanti dikira kalau orang kada bertanya-tanya, tapi langsung ulun anaknya si anu lah, ulun keponakannya si ini, kita langsung memberitahu, atau ulun ini seorang ini. Bukan riya, bukan ini, tetapi kita perkenalkan supaya orang tahu. Karena penting juga kita memberitahu kepada orang siapa kita. Siapa si A, siapa si B, siapa si C. Karena pada diri manusia itu kadangkala ada sifat merendahkan, meremehkan. Tapi begitu dia tahu, oh anaknya si Anu, langsung berubah dia. Wih, tadi dianggap biasa aja. Nggak dilayani, nggak diapa-apain. Begitu bepada ulun ini keponakannya si Anu. Artinya mungkin anak pejabat kah, anak kiai kah, atau anak siapa. Akhirnya anaknya Anu lah, sini. Malah akhirnya diperhatikan. Jadi Allah sendiri juga memperkenalkan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Bahwa sungguhnya Allah menyaksikan, Allah menyatakan bahwasanya apa? La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Nah, Allah memproklamirkan dirinya kepada seluruh makhluk bahwa tiada Tuhan selain Allah. Inilah ajaran pertama yang diperkenalkan oleh Allah kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, termasuk Nabi Adam alaihissalam, termasuk semua para nabi dan rasul. Yang diajarkan pertama kali adalah memperkenalkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi yakin sudah di sini sudah pernah diajarkan sifat-sifat 20 ya, kalau mengenal Allah ya, siapa yang disembah Allah, apanya yang disembah ya kan? Ada itu betakun itu apanya yang disembah? Apakah lafzul jalalanya itu tulisan ada Allah itu yang disembah? Nah misalnya yalah. Nah jadi ada masanya menyatakan bahwa Allah menyaksikan, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Nah dari mana kita tahu? Dari ilmu ini tadi. Nah dari ilmu. Nah Bapak Ibu sekalian, itu sudah tahu persis siapa Allah. Kita sudah yakin, karena apa? Banyak sudah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kajian-kajian tentang tauhid. Ya, kajian-kajian tentang tauhid itu sudah luar biasa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tentang mengenal Allah supaya kita yakin benar tentang Allah. Itu kurang lebih 13 tahun. Ya, kurang lebih 13 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Ini kalau kada kenal Allah, kita ketakutan semuaan. Ketakutan. Apa aja ada kalau orang mengenal Allah lah, orang mengenal Allah dalam disiplin tauhid, yang menguasai tauhid, mengenal Allah, maka insya Allah dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Dalam disiplin ilmu ma'rifah, ilmu tasawuf, mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Dalam disiplin ilmu fikih, ilmu muamalah, mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Jadi seluruh cabang-cabang keilmuan itu
dengan bisa mengantarkan kita mengenal Allah, maka itu pun kita tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Banyak orang belajar biologi, orang belajar fisika, itu bisa dengan ilmu tersebut mengenal Allah. Mengenal Allah. Kita berpikir kok bisanya ya, ada pohon, buah labu misalnya, atau buah semangka misalnya, tidak terlalu tinggi batangnya itu, ya, tapi buahnya ganal. Ada pohon mangga atau pohon apa itu tinggi, batangnya tinggi tapi kecil buahnya. Kok bisa menurut kita ya kadang kayak gitu, yang ganal buahnya itu ganal juga batangnya, ya kan, menurut kita. Berarti dari situ kita bisa mengenal bahwa ada yang maha kuasa, ada yang mengatur, ada yang menguasai. Jeruk terserah aja deh, ada ngarannya jeruk apa aja, rasanya beda-beda, padahal sama-sama jeruk. Kok rasanya ada yang asam, ada yang manis, ada yang bentuknya kayak apa, sama-sama jeruk. Mangga kayak itu juga, sama-sama mangga tapi ada rasanya beda-beda. Ini siapa yang ngatur? Adakah manusia bisa melakukan hal yang demikian itu? Dengan melalui ilmu semacam ini kita bisa mengenal Allah. Inilah yang diistilahkan orang sekarang tadabbur alam. Tadabbur, kita melihat, mengamati, mencermati kondisi keadaan-keadaan di sekitar kita luar biasa, mengantarkan kita mengenal Allah. Nah itulah, jadi kalau sudah semacam ini, itu tidak perlu lagi memperkenalkan Allah tentang dirinya. Allah sudah melihatkan, menghadirkan bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Nah, jadi pertama menyaksikan bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, begitu halnya malaikat. Ini malaikat juga menyaksikan, memperkenalkan, memberitahukan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini malaikat. Malaikat Allah itu banyak banget ya, kita tidak bisa dihitung. Kadang-kala dihitung jumlahnya berapa. Cuma dalam ilmu tauhid ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Itu pelajaran kita dulu bahari di sekolah-sekolah dasar, di madrasah ibtidaiyah, atau kalau ada dulu sekolah Arab, atau ada yang belajar awal tentang apakah Safinatun Najaka atau apa sejenisnya. Itu katanya ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Wajib, kalau kada ditahu dosa. Ya, kalau pertama siapa? Jibril, malaikat Jibril. Siapa lagi? Malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil itu yang meniup trompet, ya, yang meniup sangkakala ajarnya. Nah, itu tugasnya meniup sangkakala, itu malaikat Israfil. Belum, hari ini belum. Ya, kalau itu tiup, kiamat sudah. Kalau itu sudah menjalankan tugasnya, ujar Israfil, wallah Israfil tiup trompetnya, wah sudah ditiup, wah udah kiamat sudah selesai. Itu masih panjang tugasnya, masih menunggu, belum menjalankan tugasnya. Malaikat Mikail, ya, malaikat Mikail, apa tugasnya itu? Ngatur rezeki, ya, atur hujan macam-macam tuh. Itu malaikat Mikail. Terus 3 sudah. Malaikat, 4 malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Nah, atau malaikat maut, malakala maut, nasa ugie, malakala maut, pengala nyawa, pengambil nyawa. Itu malaikat Israil, ya, malaikat Israil ngambil. Nah,
Ini yang paling ditakuti orang ini. Yang paling ditakuti sewaktu-waktu datang, ya, sewaktu-waktu sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan ketentuannya si fulan. Segini udah. Jangan ditanya, "Wih, kasihannya apa si malaikat Israel itu?" Kasihan, kenapa kasihan? Uyuh Sidin. Kenapa? Oh, di sana ada meninggal, diambil, lari lagi ke sana, di sana ada lagi. Kayak apa caranya itu? Dikira ini kasihan sih malaikat Israel ini. Malaikat pencabut nyawa ini kayak apa? Oh, di sana ada meninggal, siapa yang ngambil itu? Siapa yang ngambil nyawanya? Ini kan tadi memahami bahwa malaikat Israel itu tugasnya mencabut roh. Nah, sekarang di wilayah sana ada orang meninggal, 2 orang, 3 orang, jam 1, jam 3 malam, jam 4 subuh. Ada, itu siapa yang bertugas? Malaikat Israel kah atau siapa itu? Yang meninggal secara normal dalam keadaan sakit. Tak. Siapa yang ngambil nyawanya? Israel. Yang meninggal mendadak lagi main bulu tangkis. Tak. Wah, ada tuh main bulu tangkis atau main catur kah? Atau main apa lagi, main ngobrol-ngobrol, selesai. Yang meninggal lagi imami sholat, lagi ceramah, lagi ini. Itu siapa yang ngambil? Jamnya sama. Di sana jam 1, di sini jam 1, di sana juga jam 1. Apakah malaikat Israel itu banyak? Itu kan ada apa tuh? Di dalam kitab Tanwirul Qulub ada dikisahkan itu, dikisahkan. Ujar malaikat Jibril, ya Israel, ada apa? Kayak apa? Kaifa tastati qabdan nafsi indal waba? Wahai Israel, kayak apa cara pian ngambil nyawanya orang tuh? Di sana ada yang kena wabah, ada taun, itu mati sekian orang. Di sana lagi ada juga. Nah, di sana ada juga itu. Kayak apa caranya itu mengambil nyawanya itu? Ujar malaikat Israel, ya kita pahamilah ya. Malaikat ini tercipta dari cahaya. Itu harus dipahami dulu. Malaikat ini tercipta dari cahaya dan juga dijelaskan dalam hadis lebih besar daripada alam dunia ini. Jadi logika untuk kita bisa pahami, dipahamkan bahwa malaikat Israel itu ini bumi nah. Ini kan halus dalam pandangannya, genggamannya aja ini. Ini bumi digenggam aja. Semua yang ada di dalam ini dalam pandangan Israel kecil aja. Jadi ketika apa itu dikumpulin semua, ditaruh di pahanya, anggaplah begitu, diambil di semua, taruh di pahanya, tinggal dipilih. Nih, yang jam berapa, hari apa? Ini yang tabrakan, ini yang kada, ini sesuai dengan kada ketentuan Allah itu, takdir Allah kayak apa? Itu gampang aja, cuma di remote aja sudah dia, diambil gampang aja diambil. Nah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ibaratnya baki. Ambil baki, di baki itu ada nasi, ada iwak, ada macam-macam. Coba Bapak Ibu kalau makan nasi, tangan segini nah, berapa yang ikut di dalam biji nasi itu ada berapa? Mungkin ada 10.000, 100. Yakin tuh. Ada berapa segumpal dalam nasi itu berapa? Diambil tinggal digituin aja. Jadi kada perlu dipertanyakan, wah susah sudah nih Israel ngambil nyawanya orang, kada susah. Sudah gampang aja tuh sana nih, ini digenggam aja, selesai udah, tinggal menunggu waktu. Nah, malaikat Israel ini mencabut roh, dohirnya, normalnya itu keluar dari mulut. Malaikat Israel mencabut nyawa setiap orang, halusnya ada juga kasarnya tuh. Ada juga cara kasarnya. Ada. Cara halusnya itu adalah diambil rohnya secara pelan-pelan, mulai dari bawah, dari kaki. Kalau ada yang nazak, ya, dari kaki terus. Itu yang normal nih. Ini bicara yang normal. Dari kaki terus naik,
Jadi kalau misalnya 1 hari, 2 hari kakinya itu sudah mulai dingin, pahanya masih panas, tapi kaki sudah mulai dingin, itu bisa tanda-tanda itu. Apalagi kaki sudah tidak bisa lagi berdiri, diluruskan kayak gini, tetap jatuh begini, berarti roh sudah yang ada di sini sudah berkurang, naik ke atas. Mungkin di paha panas. Naik seterusnya, itu yang jangan sampai pada akhirnya keluar dari mulut, keluar, kadang mata mengikutinya tuh ya, yang biasa mendampingi orang meninggal ya kan, ada biasanya matanya ke atas karena dia keluar ruh naik. Kita biasa sapu begini ya tertutup ya kan, itu yang normal, yang normal. Tapi kalau orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang maksiat, keluar rohnya itu tidak selamanya dari mulut, tapi diambil dari kaki, dikeluarin dari kaki, ditarik dari belakang. Wah, kerasnya itu. Ini kayak apa kalau ngambil sesuatu bukan jalannya? Sakit apa enggak? Rusak apa enggak? Ya kan? Ngambil sesuatu bukan jalannya, bukan pintunya. Nah, itu malaikat Israel. Takut-takut juga Bang bahas ini malaikat Israel ini rasanya nih. Umpama ya paling tidak itu ada yang ngejarnya itu di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu diambil dari belakang tuh. Kada peduli lagi, dicabutnya, diambil dengan secara ini. Kalau kebetulan yang meninggal ini adalah orang yang maksiat, orang yang jauh dari Allah, yang ini macam-macam dah. Kalau kita yang ini orang baik-baik, orang yang rajin di majelis, insya Allah husnul khatimah. Malaikat Israel itu berusaha pelan-pelan tuh, walaupun sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita berterima kasih kepada Rasulullah karena sakitnya sakaratul maut itu sudah diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya kada terlalu merasakan sakitnya. Ini pemimpin siapa yang mau merasakan susahnya umat? Lah Rasulullah sendiri yang sakitnya tadi itu sudah diambil sebagian, sehingga tidak terlalu terasa umatnya ketika sakaratul maut. Nah, malaikat Israel. Kemudian malaikat Raqib, Atid. Nah, sudah 4 tadi itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid. Raqib, Atid. Malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Itu tugasnya. Jadi berlaku tugasnya ini jalan terus ini. Ya, ini malaikat Raqib dan Atid. Bahasa kita itu CCTV. Nah, CCTV itu dipantau terus, dipantau nih gerak gerik kita, pikiran kita nih, gerak gerik kita, ucapan kita, perbuatan kita itu sudah ada dalam catatan malaikat Raqib dan Atid. Kalau baik dicatat, kalau tidak baik juga dicatat, sama-sama sudah, kada bisa mengelak. Makanya nanti di akhirat mau protes, mau cari pengacara, wah mana bisa, udah tidak bisa lagi. Ini ada CCTV-nya. Katanya sekarang itu orang yang kada pakai helm, ya kada pakai helm, kada bawa apa itu, atau yang main HP lagi bawa motor atau bawa mobil, itu katanya sudah ada dipasang alat, ya ujarnya itu. Jadi dengan sendirinya polisi tidak perlu jaga. Nanti langsung datang panggilan. Nih Anda melanggar. Itu CCTV. Wah ini kita udah mulai rasa takut juga kalau lewat di jalan di mana jalan itu ada CCTV-nya itu. Kalau jalan-jalan lain, cuek aja. Kalau sudah jalan di Lembu Suwana, tulisannya itu ada katanya sudah dipasang di atas. Oh pasang sudah ininya. Pasang helm, HP disimpan. Setelah itu lewat lagi, iya sudah, agak apa lagi. Nah, menghindari. Tapi kalau malaikat Raqib Atid ini nggak bisa dihindari, dicatat terus. Jadi nggak bisa ngelak udah kita. Hari ini kalau ada orang bersalah, belum diketahui kesalahannya oleh orang lain, dan ia mau menghilangkan jejak kesalahannya, mungkin bisa. Dengan cara apa? Buktinya
dihilangkan. Ya kalau ada buktinya dihilangkan, dibakar kah atau di apakah, pokoknya gimana caranya. Kalau di laptop, kalau di komputer, ambil datanya, hapus semuaan, flash disknya dihancur-hancurin, dibakar, hilang sudah datanya. Nah, atau di delete, dihapusin semua. Nah, itu bisa, masih bisa tidak terlacak, kita bisa aman. Tapi kalau dari malaikat, Israf, Raqib dan Atid, kada ada istilah di delete, kada ada istilah di delete atau dihapus. Ulun kada, ini ada videonya, nah ada semuaan, tinggal rahmat Allah lagi. Nah, satu kelebihannya Allah memberikan satu kerahmat. Kalau kita berbuat baik, maka sesegera malaikat Raqib itu mencatat. Begitu kita berniat, saya mau malam ini hadir di pengajian Masjid As-Salam. Dari rumah niat, sebentar maghrib saya mau ke Masjid As-Salam untuk sholat berjamaah dan pengajian. Langsung dicatat satu pahalanya itu. Langsung. Kalau yang baik-baik, segera. Tapi kalau yang sifatnya jahat atau mau maksiat, nanti kalau saya ke langga Masjid As-Salam, saya mau cari sandal yang terbagus atau sepatu yang bagus. Siapa tahu ada orang datang sholat, sepatunya bagus, saya ambil. Itu niatnya jahat, itu niatnya salah. Itu malaikat belum mencatatnya. Malaikat Atid ditungguin dulu bujur kada, siapa tahu berubah. Siapa tahu berubah. Sampai bujur ke masjid, sholat maghrib, ternyata ada satpamnya. Kada jadi juga apa mengambil udah. Nah, berarti aman. Kada terhitung dosa. Kemudian kalau seumpama ngambil, ini Bapak Ibu, ini kisah untuk rahmat Allah. Keumpama dia diambil betulan tadi itu, malaikat Atid ini tidak langsung mencatat. Belum langsung lagi dicatat, dikasih waktu. Siapa tahu di tengah jalan berpikir, waduh kenapa saya melakukan ini, dikembalikan. Siapa tahu akhirnya kalau memang sudah tidak lagi dikembalikan, nah udah satu dosa. Jadi berniat baik dapat 1 pahala, melakukannya dapat 10 pahala. Berniat jahat belum dicatat, melakukan kejahatan 1 dosanya. Nah, inilah betapa pemurahnya Allah tuh, ya. Artinya keberpihakan kepada kebaikan dibandingkan dengan kemaksiatan. Jadi sesungguhnya Allah tidak menghendaki umatnya itu, hambanya itu berbuat maksiat. Allah sesungguhnya melarang hambanya berbuat maksiat. Jadi makanya jangan disandarkan kepada Allah kalau kita ada atau siapa yang melakukan maksiat. Ini gara-gara Allah ini saya begini nih. Ya, saya jadi begini gara-gara Allah. Saya jadi pencuri gara-gara Allah. Jangan disandarkan ke Allah, karena Allah melarang mencuri. Allah melarang mabuk, bukan menyuruh mabuk. Yang diperintahkan itu ya jauhi perbuatan maksiat. Nah, inilah salahnya manusia ini kalau semuanya itu disandarkan kepada Allah. Memang benar ujar Allah dalam Al-Quran, kul kullun min indillah. Segala sesuatunya itu dari Allah. Iya dari Allah, tetapi itu dari sisi penciptaan dan pengadaan. Tetapi dalam berkaitan dengan pelaksanaan, kalau yang baik-baik itu dari Allah, kalau yang larangan itu dari manusia. Nah, itulah etika kita, adab kita. Bujur kalau siapa yang menciptakan babi? Allah kan? Yang menciptakan anjing? Allah. Yang menciptakan buaya? Allah. Wahai Tuhan yang menciptakan babi, wahai Allah yang menciptakan babi, wahai Allah yang menciptakan anjing, jadikanlah hamba menjadi hamba yang baik. Kada cocok disandarkan kepada hal-hal yang tidak bagus, walaupun sebenarnya memang Allah yang menciptakan. Malah kita harus menyatakan, ya Allah ya Rahman yang menciptakan langit dan bumi.
Kita sandarkan begitu yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Sekalipun itu juga dari Allah sebenarnya. Hakikatnya lah, ujar mutasawwif itu hakikatnya kayak itu juga sebenarnya. Tapi jangan disandarkan. Makanya diambil oleh guru-guru kita itu, kalau apa yang ulun sampaikan ini benar, itu berarti dari Allah. Kalau misalnya ada salah, itu berarti dari ulun sendiri. Nah itu kan akhlak, adab, etika kita. Nah ya, jadi malaikat, udah malaikat raqib atid, malaikat mungkar wa nakir. Nah ini juga malaikat mungkar wa nakir ini hampir setiap saat juga bertanya. Karena setiap saat ada yang meninggal, ya setiap saat tuh. Jadi sibuk juga itu mungkar wa nakir itu, sana sini bertanya juga dia, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwatuka, macam-macam juga ditanyain. Nah kalau kada, selesai lagi. Kalau kada bisa jawab, selesai lagi urusannya di alam barzah itu, ya di alam kubur. Ya Bapak Ibu, kita termasuk yang meyakini dan mempercayai bahwa ada siksaan kubur ya. Kita termasuk juga yang meyakini. Ada orang kada mempercaya, kada ada siksaan kubur, ya sudah. Kalau kada, tapi kita yakini bahwa ada alam barzah, ada alam kubur, malaikat mungkar wa nakir yang bertugas di sana sampai datangnya kiamat. Itu lebih lama daripada kita hidup di dunia lah, lebih lama. Ya kalau ada kayak kita, kayak kelima, ini kayaknya kita semua ini nah, orang tua kita, kakek yang kelima itu berapa ke atas sudah itu, mungkin ratusan tahun sudah. Kalau setiap kayak itu, kayak pertama kayak kita ini 100 tahun, kayak kedua 200 tahun. Berarti kalau 500 tahun sudah. 500 tahun di alam barzah sampai hari ini. Nah, 500 tahun sudah di alam kubur itu. Kalau dia baik, alhamdulillah aman dari siksaan kubur. Kalau kada baik, disiksa terus. Baru di alam barzah, belum lagi di alam seterusnya. Nah makanya itulah bahwa tugas-tugas malaikat ini perlu kita ketahui dan juga perlu kita waspadai agar kiranya aman dari pemeriksaannya. Nah kemudian malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan itu tugasnya penjaga surga, senyum terus. Malaikat Malik tugasnya penjaga neraka, menakutkan terus. Kada ada senyumnya, ya, kada ada senyumnya. Nah itulah tadi. Jadi malaikat ini juga meyakini bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali mereka, kecuali Allah. Jadi malaikat juga menyembah Allah, meyakini Allah yang disembah. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu ini juga menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Melaluilah ulama-ulama kita ini kita tahu, oh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah melalui guru-guru kita ini. Sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi, kita mengenal Allah dari mereka, para ulama-ulama kita. Qaiman bil qisti, di mana diperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan bil qisti, menegakkan sesuatu dengan penuh keadilan. Nah, jadi ini bil qisti. Bil qisti ini artinya adil. Jadi Allah memiliki sifat, memiliki asma al-adal, adil, yang berlaku adil, ya. Berlaku adil dan juga berlaku bijaksana. Jadi diperkenalkan juga kepada manusia bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, kecuali Allah, di mana Allah itu yang diperkenalkan dalam ayat ini yaitu qaiman bil qisti, menegakkan keadilan. Jadi harus berlaku adil. Diberitahukan kepada kita nih bahwa hidup itu harus adil. Kalau kada adil kacau.
Bapak ibu bersama anak-anaknya, kalau tidak berlaku adil kepada anak-anak kita, ribut itu. Itu nah, sayang bener sama si ini, kita kada pernah dianu. Merasa si anak si satunya merasa kada terlalu disayang jar, kada terlalu di ini. Masalah itu, marah sama adiknya, marah sama kakaknya, bahkan marah sama orang tuanya, gara-gara kita tidak bisa berlaku adil kepada mereka. Nah, itu contoh kecil aja. Nah, Allah Maha Adil. Maka hukumlah segala sesuatunya itu dengan penuh keadilan. Nah, ini yang diperkenalkan. Maka dikatakan fanzur kaifa budi'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikah, di mana ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya dengan menyatakan saya adalah Allah, dan malaikat juga menyatakan dialah Allah yang pantas disembah. Kemudian para ulama, para orang-orang yang memiliki ilmu memperkenalkan juga bahwa kita harus mengenal Allah sebagai Tuhan yang pantas untuk disembah. Jadi alhamdulillah kepada jamaah sekalian, dengan daripada penjelasan para ulama kita, para tuan guru kita dapat mengenal Allah, mengenal syariah, mengenal cara beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam ini membawa pencerahan atau menambah pengetahuan dan pemahaman kita, sekaligus semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'imahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.